Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah tugas tapisan dan analisis isu dari kelompok kami, kelompok 6, golongan 3, angkatan 4. Anggotanya Dr. Ayatullah Khomeini, Dr. Dwi Widodo Putra, Afrizal Akbar, dan Safatul. Ini merupakan isu terkini kelompok kami. Yang pertama, peserta didik yang membawa kendaraan sehingga sering dikaitkan sebagai bagian geng motor. Yang kedua, peserta didik yang sering datang terlambat. Yang ketiga, terkendalanya izin operasional RSUD Kawali. Yang keempat, ruang perawatan isolasi COVID yang selalu penuh di Kabupaten Ciamis, dan peningkatan jumlah pasien COVID pasca libur Lebaran di Kabupaten Ciamis. Baiklah, sekarang adalah tapisan isu menggunakan metode AKPL. Yang pertama, untuk peserta didik yang membawa kendaraan sehingga sering dikaitkan sebagai bagian geng motor. Dari keempat indikator, keempat-empatnya memenuhi. Jadi kesimpulannya adalah ya, ini bisa digunakan. Lalu untuk yang kedua, peserta didik yang sering datang terlambat. Dari keempat indikator yang terisi hanya dua, yaitu aktual dan problematika. Maka kesimpulannya tidak bisa digunakan. Lalu yang ketiga, terkendalanya izin operasional RSUD Kawali. Yang tidak terisi adalah kekhalayakan. Maka kesimpulannya tidak bisa digunakan. Lalu yang keempat, ruang perawatan isolasi COVID-19 yang selalu penuh di Kabupaten Ciamis, keempatnya terisi, maka bisa digunakan. Dan yang terakhir, peningkatan jumlah pasien COVID-19 pasca libur Lebaran di Kabupaten Ciamis, keempatnya terisi, maka bisa digunakan. Ya, karena masih ada 3 isu yang tersisa, maka kami menggunakan tapisan isu metode USG. Dari yang pertama, peserta didik yang membawa kendaraan sehingga sering dikaitkan sebagai bagian geng motor. Dari sisi urgensi 4 poin, seriousness 3 poin, dan growth 3 poin. Maka totalnya 10 poin. Lalu yang kedua, ruang perawatan isolasi COVID-19 yang selalu penuh di kabupaten, urgensinya 5 poin, seriousness 5 poin, growth 4 poin, maka total 14 poin. Lalu yang ketiga, peningkatan jumlah pasien COVID-19 pasca libur Lebaran di Kabupaten Ciamis. Untuk urgensi 4 poin, seriousness 4 poin, growth 5 poin, dan total 13 poin. Maka untuk isunya yang kami pilih adalah yang kedua. Ya, ini isu terpilih kelompok kami, yaitu ruang perawatan isolasi COVID yang selalu penuh di Kabupaten Ciamis. Wabah COVID-19 sampai saat ini masih belum terselesaikan secara tuntas. Setiap hari kasus positif COVID terus berkembang, bahkan tingginya angka kematian akibat COVID-19 mencapai 700%. Hal ini menandakan COVID-19 masih menjadi perhatian serius terutama di Kabupaten Ciamis. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara pencegahan penularan COVID-19. Namun karena kurangnya kesadaran masyarakat, tingkat penularan pasien COVID masih tinggi sehingga fasilitas kesehatan tidak mampu merawat secara maksimal pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Ciamis tidak mampu menerima pasien lagi. Ya, ini aja penjelasan tentang isu terpilih. Yang pertama, aspek urgensi. Isu yang dipilih sedang terjadi dan sangat penting untuk penanganan pasien COVID di Kabupaten Ciamis. Untuk seriousness-nya, isu yang dipilih saat ini sangat serius untuk ditangani dengan cepat dan tepat. Lalu, untuk sisi growth-nya, isu yang dipilih sangat serius untuk ditangani agar masalah tidak berkembang menjadi lebih besar lagi. Baiklah, yang selanjutnya analisis isu menggunakan metode SWOT. Yang pertama adalah faktor eksternal, kekuatan atau strength. Ya, yang pertama, ketersediaan APD yang lengkap di rumah sakit. Lalu yang kedua, ketersediaan obat yang lengkap di rumah sakit. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kesehatan ahli di dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit. Lalu untuk kelemahan atau weakness, ya, yang pertama sedikitnya jumlah bed rawat
COVID, yang kedua, sedikitnya jumlah SDM tenaga kesehatan yang terlibat, dan yang ketiga, ketersediaan ventilator yang terbatas. Lalu, untuk faktor eksternal ada peluang atau opportunity. Yang pertama, tingkat pemahaman masyarakat yang semakin tinggi dalam menjalani protokol kesehatan, banyaknya organisasi masyarakat yang ikut mendukung dan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ciamis, dan dibentuknya tempat rawat isolasi mandiri di setiap kecamatan. Lalu untuk tantangan atau threat, yang pertama, lambatnya pengeluaran izin operasional salah satu rumah sakit oleh Badan Perizinan. Yang kedua, tingginya angka rujukan COVID-19 dari vaskes tingkat pertama di Kabupaten Ciamis. Dan yang ketiga, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang kurang peduli dalam menjalani protokol kesehatan. Ini adalah alternatif strategi SO, yaitu membentuk kerjasama antara tenaga kesehatan ahli dalam penanganan COVID-19 dengan pihak kecamatan tiap daerah dalam bentuk disiapkan tempat rawat isolasi mandiri di tiap kecamatan. Yang kedua, memperkuat dukungan dari organisasi masyarakat dengan fasilitas kesehatan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Ciamis. Alternatif strategi ST yaitu yang pertama, menambah fasilitas alat kesehatan di vaskes tingkat pertama sehingga mampu menangani pasien COVID dengan zona hijau sehingga menurunkan angka rujukan ke rumah sakit. Lalu, melibatkan peran serta organisasi masyarakat dalam penyuluhan protokol kesehatan. Alternatif strategi WO yaitu koordinasi antara ketersediaan fasilitas rawat inap di rumah sakit dengan rawat isolasi di kecamatan yang berada di zona hijau. Lalu, meningkatkan peran serta tenaga kesehatan dalam mensosialisasikan protokol kesehatan. Dan alternatif WT yaitu melatih lebih banyak lagi tenaga kesehatan di vaskes tingkat pertama sehingga menurunkan angka rujukan pasien. Ya, ini adalah strategi rekomendasi penyelesaian masalah di kelompok kami. Yang pertama, akar masalahnya sedikitnya jumlah bed terhadap COVID dan ventilator. Rekomendasi strateginya, menambah fasilitas alat kesehatan di vaskes tingkat pertama yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 sehingga menurunkan angka rujukan pasien COVID-19 di rumah sakit, serta koordinasi antara ketersediaan fasilitas rawat inap di rumah sakit dengan tempat rawat isolasi di kecamatan untuk pasien COVID-19 yang berada di zona hijau. Lalu, sedikitnya jumlah SDM tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID. Rekomendasinya, melatih lebih banyak lagi tenaga kesehatan vaskes tingkat pertama yang diperlukan dalam penanganan COVID sehingga menurunkan angka rujukan pasien. Baiklah, sekian dan terima kasih.